teman-teman. Perkenalkan, nama saya Intan Triwahyuni dan di samping saya ada Ayu Fernanda. Dan saya Febi Islami. kami dari kelompok Sosiopreneurship. Saat ini kami sedang berada di salah satu UMKM di kota Yogyakarta, yaitu Sate Kebul Ayam Bumbu Merah. Yang lokasinya ada di sini ya teman-teman. Kira-kira hari ini kita ngapain aja nih Kak Ayu? Jadi kita di sini karena ingin tahu nih bagaimana konsep Kebul Sate dapat berjalan hingga kendala dan solusi apa sih yang membantu UMKM Kebul Sate terus berkembang hingga sekarang. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Ayo kita langsung ke ownernya. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah dengan owner dari Kebul Sate yaitu Mas siapa? Rois. Oke Mas Rois, perkenalkan sebelumnya nama saya iya. Ayu Fernanda. Panggilannya? Ayu. Mbak Ayu. Oke. Ya. Selamat malam Mas, apa kabar? Baik, Mbak. Kabar baik. Oke. Jadi kami di sini ingin mencari tahu nih dan berbagi ke teman-teman tentang konsep usaha dari Kebul Sate sampai kendala dan solusi apa sih yang menjadi kunci kesuksesan usaha Kebul Sate Mas ini sebagai UMKM yang dapat berkembang hingga sekarang begitu. Oke. Hal yang terinspirasi tidak ada sebetulnya. Ya. Hal yang terinspirasi tidak ada sebetulnya Kak. Cuman karena keadaan yang memaksa akhirnya membuka usaha F&B yang dimana saya punya usaha juga di pagi hari itu supplier daging ayam segar. Ya, pagi hari. Jadi pagi jualan sampai jam 10. Ketika ada part yang belum terjual di pagi hari, saya marinasi, saya potong-potong, saya marinasi, saya jadikan produk olahan F&B ini. Jadi insya Allah always fresh. Jadi biar bermanfaat aja gitu. Untuk ya memang cita-cita saya setelah dulu cita-cita menjadi angkatan, namun ternyata belum rezekinya dan harus terpaksa nganggur, sempat nganggur juga. Itu saya berubah cita-cita Kak. Jadi seorang usahawan yang memiliki usaha itu rencananya dari hulu ke hilir. Itu cita-cita saya. Dari hulu ke hilir. Oh, ke hilir. Iya, jadi dari kalau bisa besok sampai ke peternakannya punya, terus ke pemotongannya ada, retailnya ada, kios-kiosnya kita sebar. Kemudian part-part yang tidak terjual dari pagi hari itu bisa kita olah untuk ngembangin usaha F&B yang lain. Gitu. Menyibukkan diri aja lah. Iya. Ya, jadi keadaan yang memaksa. Kebul Sate itu 2021 setelah Covid. 2021 mau ke 2022. Itu Kebul Sate. Kalau rumah chicken, supplier daging ayamnya itu dari lulus kuliah di 2019. Oh, jadi duluan itu ya? Duluan Ruci dulu. Ya, Ruci berjalan. Setelah Ruci berjalan kan akhirnya ada menemui beberapa kendala ya. Termasuk ya part sisa yang banyak dan lain sebagainya. Akhirnya harus dibuang. Terus setelah itu kita naik lagi ke level kita olah itu daging yang tidak terjual itu, yang di freezer itu kita olah menjadi pakan ikan dengan penurunan nilai ekonomi yang sangat turun drastis. Kalau jual daging itu 30.000 minimal. Kalau kita jual pakan ikan buat pakan lele, pakan bawal itu sekilonya cuma 5.000. Jadi penurunannya itu sangat drastis. Oleh sebab itu saya mikir ini harusnya diolah dulu nih. Jadi suatu produk F&B dulu. Nah setelah sisa dari F&B nanti baru kita olah untuk pakan ikan. Jadi insya Allah zero waste, zero sampah ya. Oh iya. Ya termasuk lontong itu nanti juga kita bisa buat pakan ayam dan lain sebagainya. Ya bersyukur sih karena basicnya juga dari peternakan. Jadi ternyata Tuhan memberikan jalan yang luar biasa. Yang dulu awalnya disepelein, kuliah kok di peternakan mau jadi apa? Mending nggak usah kuliah, gitu. Ya. Bermanfaat ya sekarang. Ya dulu sempat ikut ini enggak
kemakan omongan itu. Cuman setelah aku pikir-pikir dan aku jalani ternyata asik juga gitu. Ketemu hewan, ketemu peternak, bersosialisasi gitu. Akhirnya terciptalah Kebul Sate ini, yang dimana sebelum Kebul Sate saya pernah usaha juga ayam bakar, bakso pentol kayak gitu. Cuman karena pernah untuk jadi judul penelitian juga dulu, yang akhirnya aku harus ganti. Iya, suruh ganti judul, akhirnya ya udahlah ganti. Saya ganti penelitian tentang pengganti antibiotik. Jadi latar pendidikan saya dari sarjana peternakan, Mbak, dari Universitas Gadjah Mada. Begitu. Terus kemudian pengen menciptakan suatu produk yang menyehatkan dan inovatif. Ya. Jadilah sate ayam bumbu merah. Aslinya saya tuh nggak jual sate, Kak. Saya jual herbal gitu. Saya jual makanan suplemen herbal untuk kesehatan yang kita masukkan ke dalam sate. Aman kok. Herbalnya ini aman. Herbalnya ini beras fermentasi. Ini biasanya buat demam berdarah, terus penekan anti kanker lah. Kanker itu kan setauku susah ya diobatin ya. Cuman bisa ditekan. Sel kanker itu kan kalau nggak salah sih setiap orang punya. Cuman itu kan bisa yang berkembangnya pesat sama yang bisa ditekan. Nah ini salah satu obat ya. Salah satu herbal ya. Karena ini tergolong agak pahit, sehingga yang sulit itu ngeracik persentase takaran gimana caranya supaya ini bisa diterima di lidah masyarakat, customer. Kayak gitu. Itu sulitnya di situ. Risetnya setahun, Mbak. Sate biasa. Jujur saya kalau dibeda-bedain bingung juga jawabnya. Karena semuanya enak soalnya, Mbak. Yang namanya sate itu 99% orang Indonesia tuh kita suka, Mbak. Kelihatannya suka gitu. Jadi kalau pembedanya ya tadi, Kak, kita mulai menyadarkan customer untuk pola hidup sehat ya, dengan mengkonsumsi herbal-herbalan dan bahan-bahan yang alami lah. Kebul Sate promosinya simple, Kak. Kadang aku suka teriak-teriak, kadang aku tuh lupa diri gitu. Kadang ada customer banyak gitu, terus aku kayak teriak-teriak lah, kayak sate gitu. Kalau nggak ada yang ulang tahun nggak nih hari ini, aku mau bagi-bagi sate gratis nih buat kalian. Otomatis kan orang kan noleh tuh, dan yang noleh nggak cuma satu orang, pasti semua gitu. Akhirnya aku mas aku gitu. Kalau nggak ada yang ulang tahun hari ini gimana, ya udah bulan ini ada yang ulang tahun nggak, kayak gitu. Itu hampir setiap hari sih saya kayak gitu. Dan kita itu salah satu marketing saya pertama ya. Yang kedua adalah di postingan saya selalu di story maupun Instagram, TikTok itu selalu menyebutkan bahwa kita tuh 5 porsi awal gratis. Ya. Jadi kita selalu bagi-bagi, insya Allah nih ya, selalu bagi-bagi 5 porsi awal gratis. Itu buat makan siapapun umum. Mau itu orang jualan baru lewat, mau itu customer yang udah pesan sate kita tetap kasih, ataupun pemulung atau apa lewat kita kasih. Iya, alasannya supaya tadi pertanyaannya, Mbak, marketing. Ya, itu yang kedua. Betul. Oh, ngicipin nih, minimal ngicipin. Nah, ketika lidah itu sudah terkena rasa, kemudian rindu, suka, kemudian rindu, ya akhirnya kan datang, pengen sate sana gitu. Tuh. Nggak tahu nih itu sebenarnya kok enak nih. Ayo, nanti bisa juga ngomong ke teman-temannya. Itu, sana gratis loh kalau 5 porsi awal. Terus kita juga besok Jumat ini ada program bagi-bagi makan 100 porsi, insya Allah. Itu
rutinitas atau sekali? Kebetulan ada kolega yang saya sebut saja untuk depan besok ini Jumat, itu ada kolega saya, dia usaha juga tapi supplier daging sapi, tak sebut aja namanya Oriko Jogja ya. Beliau ikut menyumbang, ikut Jumat Berkah. Jadi saya menerima teman-teman juga, usahawan-usahawan di luar sana atau bukan usahawan juga nggak apa-apa, yang mau ikut menyalurkan Jumat Berkahnya gitu. Cuman 10 ribuan udah sama lontong atau nasi, itu kita bagi-bagi gratis. Yang ketiga dengan stalk saya sering, hobi saya adalah stalk Instagram, stalk TikTok, itu hobi saya ya, karena saya jomblo ya, jadi suka lihat stalking. Itu aku lihat ketika ada customer yang dia kan kita nggak tahu nih mbak, customer itu atau followernya Kebul Sate atau TikTok itu Kebul Sate, suasana hatinya baru kayak mana tuh kan kita nggak tahu. Itu sering banget aku random mbak. Jadi karena tidur saya ini agak belum rapi ya, karena kadang harus belum nggak tidur, kayak tadi kita baru tidur jam 10 jam 11 itu. Jadi saya stalk IG di sela-sela kesibukan saya ucapkan kayak sehat selalu kak. Bisa bayangin nggak mbak kalau mbak follow Kebul, terus tiba-tiba bangun paginya mbak itu ada DM dari Kebul Sate yang bilang sehat selalu ya kak, semangat buat hari ini. Kira-kira apa yang ada di pikirannya mbak? Senang pastinya kan kalau suka. Ya pertama mungkin adalah yang risih juga ada ya, terus yang kayak, tapi yang hebatnya lagi kita pernah loh mbak kayak gitu melakukan hal itu, kemudian mbaknya langsung respon, cewek langsung respon positif, mas aku memang benar-benar baru butuh support, aku drop mental, gak usah sebut nama tapi itu ada. Dan ketika beliau merespon seperti itu, langsung aku DM nanti sore ke Kebul Sate, aku mau kasih kamu makan gratis, icipin ya, kalau mau cerita silahkan cerita, aku gitu kan. Saya selalu menerapkan marketing yang low price gitu, low price. Saya juga kadang tuh saya punya voucher free makan 2 kali, itu aku bagi random. Contoh nih, misalnya ya ada customer atau aku lihat di jalan nih, ada cewek cantik atau cowok ganteng, itu biasanya aku kasih. Random. Atau orang baru ngonten, kan kelihatan ya, orang ngonten kan kelihatan. Itu kadang aku nungguin dia selesai ngonten, aku deketin terus aku kasih, kak aku Rois dari Kebul Sate, ini aku ada gift buat kakak, free 2 porsi makan gratis. Kapanpun ada kartunya ada. Itu marketing juga, menjawab pertanyaannya mbaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya mencoba menjadikan Kebul Sate ini untuk dapur bersamanya para influencer. Dapur bersamanya para influencer. Itu. Jadi influencer itu manusia juga. Saudara-saudara kita yang konten kreator itu punya kesibukan. Ya walaupun mereka makan, cuman kan kadang mereka makannya banyak banget tuh. Maksudnya banyak itu pindah-pindah kan. Terus kalau misalnya mereka itu lewat kok pas di daerahnya Kebul Sate, silahkan mampir gratis makan. Tapi mbak sambil ini dong mas, kalau influencer kan ada buat konten. Saya nggak pernah minta. Tapi kalau mereka buat itu. Oh ya alhamdulillah, itu namanya marketing. Iya. Target utama pasar saya anak muda, terutama cewek. Kenapa tuh mas? Iya. Gini, kalau cewek baru jalan-jalan sama cowoknya, terus cowoknya itu biasanya tuh pasti nanya mau makan apa. Jadi strategi saya yang tak serang adalah cewek. Ketika si cowok bilang aku pengen nasi padang, terus ceweknya bilang gini, enggak aku pengen sate, tapi ada sate enak nih gini-gini, di mana di sini. Kira-kira dua si Joli ini akan ke nasi padang atau ke Kebul Sate? Yang cewek. Iya. Oh iya, dia bisa. Ya nggak bisa bayangin nggak teman-teman? Ketika dua si Joli baru jalan-jalan, terus si cowok udah nawarin mau makan apa.
Kan mending jawab ngikutin si cewek. Iya, daripada ceweknya bad mood. Iya, selesai perang dunia ini. Itu ya bisa dibilang kayak gitu. Itu salah satu strategi tadi. Segmen pasarnya biasanya cewek. Iya pasti Mbak, karena sebuah usaha itu menurut saya tidak melulu tentang produksi. Ya, menurut saya usaha itu alangkah lebih baiknya apabila dilakukan dengan tadi ya, punya kolega. Contoh kerupuk rambak. Dulu sate saya itu nggak ada rambaknya Mbak, nggak ada kerupuk kulit sapinya, nggak ada. Nah kebetulan ada orang yang jualan waktu itu, tapi bukan kerupuk rambak, tapi kerupuk ikan. Keliling dia jalan kaki. Saya baru makan sate saya, bapaknya datang, mas kerupuk gitu. Terus aku coba beli, itu kerupuk ikan. Tak coba tak cocol di kuah kacang, lah kok enak. Ya udah akhirnya, oh ini harus pakai jadi topping nih gitu. Gitu dulu terpisah, harganya juga terpisah, sekarang tak jadiin satu. Jadi sebetulnya kalau dibilang mahal juga nggak mahal ya, 20.000 untuk satu porsi, udah termasuk lontong, nasi, sate sama kerupuk rambak itu. Jadi maksudnya itu dari kerupuknya. Ya itu untuk dari yang kerupuk. Dari yang lontong juga saya kan nggak ada waktu Mbak, maaf, untuk membuat lontong. Bisa cuman waktunya yang nggak ada, sehingga saya mencari partner untuk menjadi supplier lontong kayak gitu. Tetap QC di kita ya Kak, artinya kalau kualitasnya jelek ya kita berhak untuk ngasih tahu. Jadi tidak hanya bermitra seperti itu, tapi juga mendidik dan membimbing bareng-bareng, saling mengingatkan supaya produk yang kita ciptakan tuh bisa bagus. Itu untuk lontong. Untuk nasi sama minum, untuk di kebul ini saya memberikan kesempatan karyawan saya untuk berjualan. Jadi gaji bayaran kalian sekian, tapi kalian bisa jualan produk yang kita tidak berkompetisi, tapi kalian bisa mendapatkan penghasilan di luar dari gaji. Bisa paham ya? Artinya gaji misalnya udah tetap nih sekian, terus mereka jualan tuh minum es teh dijual sekian, otomatis kan ada tambahan Mbak gitu, buat mereka. Itu untuk yang SDM di sini. Untuk SDM yang nusuk, saya bekerja sama dengan ibu-ibu rumah tangga yang menganggur di desa saya. Itu di daerah rumah saya. Artinya ketika ada ibu-ibu yang di sela kesibukan mereka ngurus anak, masak, atau mungkin kerja, mereka malamnya gabut, nggak ngapa-ngapain, udah main aja ke base camp. Udah aku sediain di freezer ayam marinasi, ibu-ibu ini berkumpul itu. Jadi daripada gibah nggak produktif, tetap bisa gibah, cuman aku fasilitasi kayak gitu. Jadi tetap bisa gibah, tapi aku fasilitasi tempat sambil nusuk gitu. Dan pertusuknya itu ada uangnya gitu. Jadi lumayan lah, suaminya kerja, mungkin ada ibu-ibu yang nganggur juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan kayak gitu kan. Untuk kontribusi pada masyarakat sekitar, saya belum bisa memberikan jawaban ya Mbak, karena saya sendiri juga masih pindah-pindah tuh. Karena ini juga nanti rencana kan mau ada relokasi, ini juga terancam kita pindah lagi itu. Makanya konsep yang sebetulnya Kebul Sate bawa itu adalah dengan membawa Vespa atau kendaraan food truck seperti itu. Jadi artinya kita bisa pindah-pindah itu. Mungkin kalau untuk memberikan manfaat buat warga sekitar, mungkin ya kalau yang di sini parkir ya, dengan banyaknya pengunjung. Kalau dulu yang di Kota Baru ini ada, mungkin kita menggandeng orang-orang baik untuk ya tadi bekerja sama, mungkin memegang parkirnya. Jadi saling menjaga. Itu kan ada nih, kayak misalnya preman datang, malak lah, apalah seperti itu. Kalau orang misalnya ada, aku sebut orang baik ya, orang baik, terus dia mungkin butuh pekerjaan atau ingin membuat program untuk komunitasnya.
Oke, kebul atau asap? Asap itu bebas. Asap itu pergerakannya bebas, Kak. Bisa dilihat asap di belakang. Kita nggak bisa ngatur, Kak. Dia bisa ke barat, dia bisa ke timur, dia bisa ke utara, dia bisa ke selatan, terserah dia. Ya, kalau ada bilang asap mengganggu, ya mungkin mengganggu. Tapi insya Allah ada manfaatnya juga loh. Itu kan CO2 ya, ada manfaatnya juga asap itu. Jadi konsepnya kebul itu kenapa kebul ya? Kita memang pindah-pindah, Mbak. Karena ngepasi budget uang ya, dengan saya punya prinsip untuk berusaha tidak utang dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman, dengan siapapun saya nggak mau utang. Wow, nggak bisa makan, nggak bisa beli rokok, sebisa mungkin nggak utang. Selepas itu ada yang bilang dosa lah, apalah. Kalau saya karena utang itu apa ya, mau ketemu misalnya saya utang Om Deki 1.000 rupiah aja, besoknya aku janji besoknya tak kembaliin ya Om. Besoknya ini aku nggak ada uang, ketemu Pak Deki aja udah takut karena aku punya utang. Kalau saya tidak punya utang, ya los loh, ketemu ya sapa, halo sini gitu. Asap juga sebagai media marketing gratis. Iya, jadi jualan sate itu sebenarnya nggak usah teriak-teriak, itu udah orang tahu itu jualan sate. Ada panggangan, ada areng, ada asap ya tante ya. Jualan apa Kak? Kan lucu ya. Iya. Jualan sabun ya kan nggak masuk ya. Udah pasti sate. Untuk saat ini rica dulu Kak. Rica ayam, jadi ya rica ayam. Terus nanti juga ini sudah ada pengembangan, jadi sate ayam dengan ekstra topping telur dadar, telur keriting, ekstra topping. Di atasnya itu terus disiram pakai kuah kacang. Iya. Saya baru nyari uang banyak nih buat pengen lanjut S2, pengen syukur bisa nyekolahin karyawan atau melanjutkan studi adik saya. Saya masih punya adik soalnya. Jadi saya masih punya tanggung jawab. Kendala terbesar semuanya besar ya Mbak, karena kendala itu ya harus dihadepin. Mungkin gerobak patah, dagangan hancur semua. Yang kedua mungkin bahan yang kita gunakan itu kebetulan kok kualitasnya kurang bagus sehingga menyebabkan kuah kacang ini cepat rusak. Itu juga kendala. Kendala modal, iya, karena saya juga tadi saya berusaha untuk tidak berhutang. Jadi untuk kendala modal, iya. Jadi pergerakan kebul itu tadi pelan-pelan nggak? Itu nggak bisa kita langsung menyewa ruko, nggak bisa. Pernah memang kita sewa ruko, tapi ya itu tadi jalannya mungkin di anak-anak muda ini, karena segmen pasar saya anak muda ya. Jadi anak muda sekarang itu suka yang ngemper-ngemper itu. Enjoy ya, bisa ngerokok, bisa ya pegangan tangan sama ceweknya mungkin kan seperti itu. Kendala terbesar nggak ada, mungkin bukan kendala tapi tugas ya, tugas kita sebagai leader atau pemimpin untuk berusaha melobi. Contoh, ada nggak nih daerah yang aku rasa itu cocok untuk kita buka kebul sate, terus warga sekitar itu support. Jadi ilmu lobby itu yang sulit, karena kita juga pernah tergusur, perbedaan konsep. Yang awalnya tempat sepi menjadi rame, terus kemudian setelah rame jadi ya rame banget. Akhirnya konsepnya yang awal saya bawa untuk makan sate itu nyantai, cozy ya, nyantai, terus bisa ngobrol itu enak, dengerin musik seperti ini, sederhana seperti ini. Kalau banyak pedagang dembel-dembelan itu malah saya udah beda konsep Kak. Makanya saya memilih untuk pindah gitu aja. Emang konsepnya nyaman, nggak bisa gitu. Betul. Dan kebul sate selalu mendekati yang namanya usaha yang sudah berjalan, terutama di bidang street kopi. Jadi terkenalnya kita adalah F&B yang mendampingi street kopi. Jadi insya Allah untuk cabang kalau misalkan memang ada, saya membuka juga buat teman-teman mahasiswa, buat teman-teman desa mungkin yang pingin komunitas, yang mau untuk membuka cabang. Tapi ya tadi
prinsipnya harus satu visi misi. Kita nggak bisa kalau prinsip kaya itu nggak bisa. Kalau prinsip hidup insya Allah ya jalan. Tapi kalau minta kaya itu bukan prinsip saya gitu. Kalau dikasih kaya alhamdulillah. Tapi kalau belum kaya mau apa gitu. Jadi itu bisa aku membuka juga peluang itu untuk teman-teman yang mau gabungan, untuk nanti kita bagi jadwal jaga dan lain sebagainya. Kita share profit oke, atau keuntungan dari minum full untuk komunitas itu. Tapi saling menjaga. Artinya saya juga harus menjaga salah satu mitra juga harus menjaga kita dari pelayanan, rasa dan sebagainya untuk customer kok. Jadi bos kita itu nggak ada, anak-anak itu nggak punya bos. Ya saya selalu bilang ke karyawan saya itu bukan bos kalian. Ya, jadi bos kita itu adalah customer. Paham ya? Artinya apa? Ada atau tidak ada saya di lapak, ya karyawan akan tetap kerja maksimal karena bosnya tidak ada. Iya, untuk customer. Iya, karena bosnya adalah customer. Itu selalu aku aku tekankan ke mereka. Jadi ada atau nggak ada aku, ya kamu harus senyum, kamu harus mendoakan customer kayak gitu. Itu SOP Mbak. Sama ya tadi di akhir transaksi kita harus selalu memberikan doa. Kayak contoh, terima kasih, sehat selalu ya Pak, Bu, Kak, Mbak, Mas, lancar rezekinya itu. Itu berdasarkan SOP itu saya praktekkan berdasarkan pengalaman. Jadi kala itu pernah di Kota Baru ada ibu-ibu jalan sendirian beli sate, itu antrian panjang Mbak. Ibunya rela ngantri, terus habis antri itu aku nyeletuk tuh, sehat selalu ya Bu, lancar rezekinya Bu. Ibunya apa yang kira-kira ibunya nih ngapain nih setelah aku bilang kayak gitu? Ya, pastinya terharu. Kan habis bayar, aku kasih kembalian, aku kasih barang satenya tuh, makasih ya Bu. Terus ibunya balik badan mau pulang kan, saya bilang Bu makasih ya, sehat selalu lancar rezekinya. Dia noleh terus dia bilang ke saya, makasih ya Mas, saya hidup sendirian. Jadi kadang kerendeman itu yang Bisa sangat berarti. iya kan, Tuhan yang mengarahkan itu akhirnya menjadi sebuah SOP. Mau itu ditanggapi baik atau itu ditanggapi buruk, yang penting kita mencoba berbuat baik aja. Yang bisa ditingkatkan dari bisnis ini yang jelas perihal legalitas. Ya kayak legalitas halal mungkin atau apa gitu. Untuk cabang baru pengen sih, cuman nunggu persiapan semuanya harus siap, dari SDM, dari semuanya harus siap ya. Kalau franchise belum, tapi insya Allah next pengen sih kayak buka franchise gitu. Doain aja Ya, semoga tercapai ya Mas. ya. Harapan saya untuk Kebul Sate masa depan, ketika saya meninggal usaha saya ini masih tetap berjalan, karyawan mengambil haknya masing-masing. Jadi kalau kita kan pasti meninggal ya. Jadi pengen gue tuh kalau kita ini meninggal, usaha itu jalan, karyawan itu ada penanggung jawabnya, bisa bagi-bagi, ada sekian persen yang untuk keluarga saya yang masih butuh, kayak orang tua mungkin kalau masih ada gitu. Karena ya saya melihat pola hidup saya ini masih berantakan ya. Dari pagi jualan ayam, sore rest tahu hidup saya kayak mana, jam tidurnya berantakan. Sehingga harapan saya sih sehat ya. Tapi tadi harapan besarnya ketika saya misalnya pun tidak ada atau saya pun berpulang, saya kepingin usaha ini tetap jalan, bahkan berkembang. Jadi saya benar-benar pengen merangkul SDM dari sekarang. Kan SDM saya sudah saya latih ya. Kamu boleh buka usaha minuman, kamu boleh buka usaha apapun, bahkan nitip roti pun nggak masalah. Artinya apa? Saya ingin karyawan SDM itu memiliki self of belonging ya. Jadi rasa memiliki. Tadi ketika saya meninggal atau berpulang, tolong sekian persen itu ambil hakmu, sekian persen kasih ke karyawan lain, sekian persen tolong kasih ke keluargaku yang masih hidup.
Nah sekian persenan lagi tolong sumbangin atas nama aku. Jadi nanti di akhirat itu insya Allah Jadi sedekah jariah. katanya kan terang gitu loh. Benar Mas. Benar. Iya, soalnya kalau kayak pegawai negeri gitu bagus. Pengen juga, saya juga nggak munafik. Habis ini mungkin mau antara daftar S2 atau daftar PNS kayak gitu. Yang membuat saya semangat lihat anak-anak muda yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya toh. Kadang juga ada yang stres kesini, cuman pengen cerita gitu. Mas Rois pengen cerita dong. Oh iya monggo. Selagi sempet tak dengerin. Kalau nggak sempet ya udah. Dan waktu ya. Ya, terus orang tua, peran orang tua itu juga menjadi semangat saya. Saya punya cita-cita harus bisa membahagiakan orang tua, Mbak. Yang dimana saat ini mungkin bisa dibilang kita nggak akan pernah bisa yang namanya balas budi. Tapi saya pengen banget hidup saya nih di akhir, orang tua saya kan sudah sepuh ya, udah tua ya. Jadi saya pengen saya itu punya usaha yang enjoy, yang bisa dibilang mungkin nanti besok ke depan itu 24 jam bersama orang tua. Saya nggak mau, saya pernah berdiskusi dengan teman yang sibuk kerja, meniti karir, jauh dari orang tua. Pas udah sukses atau belum sukses, tuanya meninggal. Itu menjadi, katanya teman saya itu menjadi penyesalan terbesar dalam hidup. Iya. Makanya untuk kalian para perantau-perantau ini yang masih mahasiswa, pesan saya, ya kembalikan ke tujuan awal kalian, kuliah. Kalau setelah saya kuliah ya pulanglah. Itu terserah mau jadi pegawai negeri, mau jadi pegawai swasta, mau jadi korporat, mau apapun terserah, mau usaha silakan. Tapi pengen kalau bisa jagain orang tua kalian daripada nyesel di akhir. Karena penyesalan itu kan pasti terakhir ya. Kalau awal namanya apa? Pendaftaran. Pelajaran paling berharga adalah ketika ketemu dengan orang-orang yang tidak mau diajak maju. Contoh, kita baru jualan, preman datang, malah kita udah lobby. Kita ini udah lobby. Gini aja mas, aku kalau misalnya boleh, aku jualan di sini. Nanti kalau rame kamu yang pegang parkir. Kan enak ya? Kan win-win solution namanya. Yang paling berat ya dia yang tidak mau berkembang. Oh nggak bisa, silakan keluar. Itu. Padahal apa salahnya sih mencoba memberikan kesempatan untuk orang mau usaha? Iya nggak? Kadang nih jangan dikira punya banyak uang belum tentu punya lokasi yang bagus. Belum tentu punya kesempatan untuk mendapatkan lapak yang strategis. Punya uang sebanyak apapun. Makanya pesan saya buat adik-adik mahasiswa, belajarlah dengan serius, terutama ilmu lobby negosiasi. Itu udah paling penting. Kalau kata pemerintah sekarang tuh 4S: senyum, sapa, salam, dan tit. Oke. Sudah sekian Mas pertanyaan kami. Siap. Terima kasih banyak untuk menyempatkan Ji, wawancara kami. sami-sami. Terima kasih Mas. Oh ya. Makan dulu. Oke, kita Makan. Halo Kak, selamat malam. Permisi, saya Rois dari Kebul Sate. Boleh duduk Kak? Mau nanya Kak, gimana menurut Kakak rasa dari Kebul Sate ini? Untuk satenya udah pas sih Kak, potongan dagingnya juga besar-besar, untuk bumbunya juga meresap. Menurut saya sudah oke sih Kak. Oke. Kalau untuk masukan supaya Kebul Sate ke depan lebih baik gimana Kak? Menurut saya tetap konsisten saja sih Kak sama bumbunya, sama resepnya, sama potongan dagingnya juga. Oke. Kalau boleh tahu dengan Kakak siapa? Afi. Saya Rois Kak, salam kenal ya. Sehat selalu, lancar rezekinya. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan langsung bagaimana Kebul Sate Ayam Bumbu Merah sebagai salah satu UMKM yang ada di Yogyakarta dapat bersaing dan berkembang sampai zaman sekarang ini ya. betul sekali, sangat inspiratif ya. Iya. Semoga informasi tadi dapat menginspirasi masyarakat Indonesia dan teman-teman muda untuk memulai usaha UMKM hingga membantu mengembangkan UMKM.
Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Kita sudah mencari tahu kebul sate itu apa dan apa usahanya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. MKM kuat, Ekonomi hebat.